warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Maresa Marsanda, mahasiswi Universitas Nurul Huda Kampus C, Prodi PBSI semester 3. Di sini saya akan membahas tentang analisis semiotik. Sebelum lanjut ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu analisis semiotik, pengertian analisis semiotik. Semiotik sastra adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda dan menganggap karya sastra adalah sebagai suatu sistem yang padu atau di dalam dan memiliki konvensi-konvensi atau di luar sebagai sistem. Pengarang melakukan komunikasi dengan dirinya, karya sastra, dan pembaca. Karya sastra secara jelas memiliki tanda yang disampaikan membaca untuk dapat dipahami makna karya tersebut. Bahasa adalah alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi yang disertai dengan mimik dan ekspresi serta intonasi dapat menentukan makna komunikasi tersebut. Jadi, analisis semiotika atau disebut semiotik saja dapat dikatakan sebagai metode pengkajian analisis tanda yang terdapat dalam karya sastra. Kelas selanjutnya kita akan membahas contoh analisis semiotik yang dilakukan oleh Moh Azharadiullah dan Muhammad Rifaldi dalam bentuk jurnal yang berjudul Analisis Semiotika Puisi Kesabaran karya Chairil Anwar. Analisis semiotika puisi kesabaran karya Chairil Anwar oleh Muhammad Azharadiullah dan Muhammad Rifaldi. Baiklah, metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif karena dari informasi yang diperoleh sangat terkait dengan realita yang terjadi yang disusun dalam sebuah tulisan yang dianalisis dan diinterpretasikan secara objektif, diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam, serta dikemukakan dalam bentuk perkataan atau pengucapan, hasil dan pembahasan. Pada intinya, semiotika adalah metode analisis dan sebuah ilmu yang mempelajari tanda yang ada di dalam suatu objek yang bertujuan untuk memahami, mengetahui makna, dan isi yang terkandung di dalam objek yang sedang diteliti. Dalam menggunakan semiotik ini juga terdapat 3 unsur yaitu icon, simbol, dan indeks. Ketiga unsur tersebut sangat dibutuhkan dalam hal ini karena ketiganya merupakan unsur-unsur semiotik. Unsur yang pertama adalah icon. Icon adalah lambang atau sebuah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya, seperti contoh objek apel. Maka simbol tersebut dapat berupa buah apel asli, pohon apel, ataupun lukisan apel. Unsur yang kedua yaitu adalah simbol. Simbol adalah tanda yang berbentuk menyerupai apa yang dimaksudkan atau ditandakan, sehingga objek tersebut mewakili gagasan, misalnya jangkar, maka tanda tersebut berkaitan dengan wilayah pelabuhan atau kapal dari para nelayan. Yang ketiga adalah indeks. Indeks adalah suatu hubungan antara tanda dengan objek yang dimaksud. Contoh misalnya objeknya mobil, maka indeksnya adalah suara mobil atau laju mobil menandakan bahwa yang sedang dibahas ialah sebuah mobil. Selanjutnya, puisi berjudul Kesabaran karya Chairil Anwar yang dimana kali ini akan dianalisis dengan semiotika untuk mengetahui apa saja unsur-unsur dan isi dari puisi tersebut. Intinya, data pada penelitian ini berbentuk tulisan dan kata-kata yang dihasilkan dari menganalisis secara semiotika pada puisi Kesabaran karya Chairil Anwar. Berikut adalah puisi yang berjudul Kesabaran karya Chairil Anwar. Puisi Kesabaran karya Chairil Anwar. Kesabaran, aku tak bisa tidur. Orang ngomong, anjing gonggong, dunia jauh mengabur. Kelam mendinding batu, dihantam suara bertalu-talu, di sebelahnya api dan abu. Aku hendak bicara, suaraku hilang, tenaga terbang, sudah tidak jadi apa-apa. Ini dunia enggan disapa, ambil peduli. Keras membeku air kali, dan hidup bukan hidup lagi. Kuulangi yang dulu kembali, sambil bertutup telinga, berpircing mata, menunggu reda yang mesti tiba. Baiklah, selanjutnya hasil analisis menunjukkan bahwa dari ketiga unsur semiotika dalam puisi tersebut hanya terdapat simbol. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, simbol berarti tanda yang berbentuk menyerupai apa yang dimaksudkan atau ditandakan, sehingga objek tersebut mewakili gagasan. Menyerupai yang dimaksud adalah kata yang dimaknai dengan bentuk yang asli, tidak sama tetapi memiliki kesamaan. Bait pertama, aku tak bisa tidur. Makna dari kalimat tersebut,
adalah bahwa keadaan di sekitar sangat berisik dan tidak menemukan ketenangan dan ketentraman, sehingga menciptakan kehidupan yang kurang layak dan tidak tenang. Kalimat berikutnya, orang ngomong anjing gonggong. Kalimat tersebut menggambarkan keadaan di sekitar sangat buruk, yakni banyak orang-orang yang menjelekan atau menghina orang lain. Selanjutnya, dunia jauh mengabur kelam mendinding batu. Kalimat tersebut menggambarkan keadaan dunia yang semakin memburuk, di mana di dunia ini hanya sedikit diisi oleh kebaikan, dan keburukan semakin merajalela. Kalimat selanjutnya, dihantam suara bertalu-talu, di sebelahnya api dan abu. Kalimat tersebut menggambarkan kebisingan sehingga membuat penyair merasakan ketidaknyamanan di lingkungan kehidupannya yang disebabkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia pun mencoba untuk tetap bersabar, tetapi sabar juga ada batasnya. Pada bait kedua, aku hendak bicara. Sang penyair mencoba untuk menegurnya, berharap mereka mau mendengarkan apa yang disampaikan olehnya. Kalimat selanjutnya, suaraku hilang, tenaga terbang. Kalimat tersebut mengandung makna sang penyair mencoba untuk menegur, tetapi teguran tersebut hanya bagaikan angin lalu. Mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang penulis, dan terus melakukan apa yang mereka lakukan sehari-hari dan menciptakan kegaduhan serta kebisingan. Kalimat selanjutnya, sudah tidak jadi apa-apa, ini dunia enggan disapa, ambil peduli. Kalimat selanjutnya mempunyai arti bahwa sang penyair mencoba untuk sabar jika pendapat yang dia diberikan tidak didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Pada bait ketiga, kata kalimat keras membeku air kali dan hidup bukan hidup lagi. Bait tersebut menggambarkan keadaan dunia bagaikan sudah tidak ada lagi. Bahkan kehidupan sudah tidak layak sebagaimana kehidupannya dulu. Dunia seolah-olah menghilang, dan yang tersisa hanyalah rasa ego dan keras kepala dari orang-orang di sekitarnya. Bait keempat, kuulangi yang dulu kembali. Kalimat di atas mengandung makna sang penyair mencoba untuk menegur mereka kembali dengan harapan kali ini mereka mau mendengar apa yang diutarakan penyair. Dengan kata-kata yang sopan, sang penyair berusaha untuk menasihati orang-orang di sekitarnya. Pada kalimat sambil bertutup telinga, berpircing mata, menunggu reda yang mesti tiba, pada baris ini, sang penulis mencoba bersabar dan berserah diri menghadapi takdir yang selama ini dia jalani dan berharap agar kehidupan akan seperti dulu lagi, di mana terciptanya kedamaian, ketenangan, dan ketentraman dengan orang-orang di sekitarnya. Baiklah, kesimpulan dari analisis ini adalah analisis ini dilakukan secara semiotika pada puisi berjudul Kesabaran karya Chairil Anwar. Dapat disimpulkan bahwa puisi tersebut mengandung makna kesabaran. Lebih lengkapnya, puisi ini menceritakan tentang seorang penyair yaitu Chairil Anwar yang mencoba untuk tetap sabar dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, yaitu orang-orang yang membuat dia tidak merasakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupannya, dan selalu terganggu dengan suara-suara yang bersumber dari lingkungan sekitarnya. Baiklah, itu dia tadi analisis semiotika pada puisi berjudul Kesabaran karya Chairil Anwar. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.